Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada diri kita untuk bermuajahah. Kita mencoba untuk berbagi lagi, dan mudah-mudahan kegiatan berbagi pada pagi hari ini benar-benar menjadi kegiatan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, berangkat dari berbagai pertanyaan dari para jamaah dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan masukan, dan masukan itu kadang-kadang berupa pertanyaan yang harus saya jawab, dan oleh karena itu saya perlu banyak membaca dan bertanya. Pertanyaannya itu tersimpul begini: kita ini kan selalu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, baik ujian itu adalah sesuatu yang berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi juga bisa sesuatu yang serba menyenangkan. Ketika orang itu mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, bisa saja orang itu berputus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, ketika orang itu mendapatkan sesuatu yang serba menyenangkan, dia bisa lupa kepada Allah karena mengalami euforia. Dia terlalu gembira, terlalu senang dengan kenikmatan yang diberikan Allah itu, sehingga dia lupa kepada siapa yang memberi kenikmatan, dan pada saatnya dia lupa untuk bersyukur terhadap Allah. Inilah kegagalan yang seringkali terjadi pada siapapun ketika diuji. Begitu diuji dengan ujian berupa kenikmatan hidup, dia lupa kepada Allah karena Allah telah memberi kenikmatan yang luar biasa pada dirinya, sehingga dia menjadi orang yang mengalami euforia yang sebegitu rupa membuat dia lupa kepada Allah. Sebaliknya, ada sejumlah orang yang berputus asa dari rahmat Allah karena ujiannya itu adalah ujian yang selalu memberikan kesulitan pada dirinya dan dipersepsi sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal selalu saya katakan, dan ini pelajaran dari para guru saya, berhusnudlah, berhusnudlah, berprasangka baiklah kepada Allah. Semua ketetapan Allah untuk diri kita itu adalah baik. Dan ini sikap orang yang beriman. Diberi ujian berupa kenikmatan, dia bisa bersyukur. Diberi musibah, dia bersabar. Sehingga sikap itu menjadi sesuatu yang membuat kita itu nyaman di dalam menghadapi persoalan hidup. Dan ini yang sering saya ceritakan begini. Kalau kita belajar dari sejarah kehidupan para nabi, para rasul, semua nabi, semua rasul Allah itu adalah orang-orang yang teruji. Pernah mendapatkan sejumlah kenikmatan, tetapi juga pernah mendapatkan sejumlah musibah, dan mereka tegar menghadapinya, dan akhirnya berhasil menjadi orang yang teruji. Ketika saya ditanya oleh para sahabat saya, para murid saya, para mahasiswa saya, para jamaah saya juga mengatakan, ya, ujian hidup itu ada pada semua orang, dan saya selalu diuji. Sampai detik ini pun saya diuji dengan cara apapun Allah menguji. Setelah subuh saya harus menyiapkan diri untuk berbagi dengan para jamaah. Ini ujian untuk bersikap istiqamah. Saya kadang-kadang diprovokasi untuk mengatakan sesuatu yang bisa jadi saya itu terjebak dalam sikap riya atau ujub minimal. Satu saat saya ditanya, Pak Muhsin itu orang yang tawadhu. Saya langsung diam dan mengucapkan istighfar.
Astagfirullahaladzim. Mungkin saja persepsi orang tentang diri saya itu begitu. Tetapi apakah mereka tidak salah ketika menilai diri saya? Karena mereka hanya tahu apa yang saya tampilkan, tetapi mereka tidak tahu apa yang ada di hati saya. Sehingga saya harus mohon ampun kepada Allah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ghazali tentang Ali bin Abi Thalib ketika beliau selalu beristighfar ketika dipuji orang. Allahumma inni astaghfiruka mimma la ya'lamun. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dari apapun yang tidak mereka ketahui. Astaghfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu adalah ucapan yang pantas kita ucapkan. Dan Ali tidak hanya mengucapkan satu kali, dia mengucapkan Allahumma inni astaghfiruka mimma la yadhunnun, Allahumma inni astaghfiruka mimma la yash'urun. Prasangka mereka dan apa yang mereka rasakan tentang apa yang terjadi pada diri saya itu belum tentu tepat. Karena apa? Karena apa yang bisa merasakan, yang bisa menduga dan bisa mengetahui apa yang saya lakukan itu ya diri saya. Apa kata hati saya tentang apa yang saya lakukan itu kan mereka tidak tahu. Sehingga saya bisa mencitrakan diri saya sebagai orang yang bersikap tawadhu atau rendah hati, orang yang bersikap sederhana, dan kemudian saya dipuji. Tetapi saya juga pernah dicela oleh orang begini, jangan-jangan Pak Muhsin sampai seperti itu dalam rangka untuk pencitraan. Nah, dengan kata-kata itu saya malah tersenyum. Astagfirullahaladzim. Saya bermohon kepada Allah, karena Allah memberikan ampunan kepada diri saya kalau apa yang saya lakukan itu tidak saya lakukan dengan ikhlas karena Allah, hanya sekedar untuk pencitraan. Naudzubillah min dzalik. Termasuk ketika saya ditanya oleh para jamaah saya, orang-orang yang dekat dengan saya, para mahasiswa saya, para pelajar yang pernah ngaji sama saya, dan para jamaah yang intens untuk berinteraksi dengan saya. Saya ditanya itu, apakah setiap malam Pak Muhsin melaksanakan qiyamul lail? Langsung saya menjawab, ya doakan saja mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada diri saya untuk mendekatkan diri padanya kapanpun dan dimanapun saya berada. Saya tidak menjawab. Saya takut kalau saya mengatakan iya, saya terjebak dalam sikap riya. Tetapi kalau saya jawab tidak, mungkin saja salah. Mungkin saja salah. Karena mungkin saja saya juga pernah sholat tahajud. Tapi apa harus saya katakan pada semua orang? Dan ini yang selalu saya katakan pada teman-teman saya, para jamaah saya, siapapun yang berinteraksi dengan saya, berhati-hatilah untuk mengatakan kebaikan diri kita, dan tidak perlu juga kita menjelek-jelekan diri kita sendiri. Kita harus menghargai diri kita sendiri. Jawabnya iya. Jadi apakah kita harus menghargai diri saya, diri kita? Apakah Anda harus menghargai diri Anda? Jawabnya so pasti. Pasti harus. Tadi harus terjadi. Boleh tidak kita harus menghargai, menghormati, dan bahkan memuliakan diri kita dengan cara apapun. Tapi semua itu harus kita laksanakan dengan ikhlas karena Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu mengatakan begini, hati kita itu selalu akan bisa terkotori oleh hal-hal yang relatif sederhana. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang mengesankan bahwa kita itu ingin dipuji orang, disitulah sebenarnya hati kita itu kotor karena ada keinginan diri kita untuk dipuji orang. Nah, ketika kita itu mencoba untuk tampil dengan tampilan yang terbaik, seolah-olah kita itu punya muruah, punya kehormatan diri untuk membangun akhlakul karimah. Jangan-jangan apa yang kita lakukan itu adalah sekedar apa yang ingin kita citrakan tentang diri saya, sekedar untuk pencitraan. Naudzubillah min dzalik. Dan ini yang harus kita sikapi dengan hati-hati. Maka saya katakan ujian yang diberikan oleh Allah kepada diri kita itu harus kita sikapi dengan dua sikap utama, syukur dan sabar. Bersyukurlah ketika kita diberi nikmat, bersabarlah ketika kita mendapatkan musibah, apapun nama musibah itu, apapun bentuknya.
Dan itu yang membuat kita selalu bisa berbahagia atas apapun yang menimpa diri kita, sehingga peristiwa apapun yang menimpa diri kita tidak bisa menjadikan kita cemas, karena kita selalu berhusnudon, berprasangka positif terhadap apa yang diberikan oleh Allah pada diri kita, dan kita selalu berprasangka positif terhadap Allah, bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik pada diri kita. Dan takdir Allah sampai saat ini, sampai detik ini pada diri kita itu adalah takdir yang memang sudah dirancang oleh Allah dengan rancangan yang terbaik. Desain dan skenario Allah itu adalah desain dan skenario terbaik, dan selalu sempurna, tidak ada yang kurang. Semua itu dilakukan dengan sesempurna mungkin dan tidak perlu kita sesali. Tidak gagal meraih sesuatu, jangan menyesal, karena boleh jadi itulah cara Allah untuk menyelamatkan diri kita dari keburukan yang bisa menimpa diri kita. Ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang kita dambakan, kita inginkan, tiba-tiba gagal, jangan menyesal, jangan kecewa, jangan bersedih, karena boleh jadi itulah cara Allah untuk menyelamatkan diri kita dari sesuatu yang buruk. Kepada para mahasiswa saya selalu saya katakan begini, kalau Anda ingin meraih sesuatu dan keinginan Anda itu sedemikian rupa menggebu-gebu dan ternyata gagal, jangan pernah kecewa. Karena boleh jadi apa yang terjadi pada diri Anda itu adalah bagian dari cara Allah untuk menyelamatkan diri Anda dari keburukan yang bisa menimpa diri Anda. Sebaliknya, ketika Anda itu mendapat kenikmatan apapun, jangan pernah Anda mengalami euforia, karena boleh jadi apa yang baik menurut diri Anda itu adalah sesuatu yang buruk menurut Allah, sehingga apapun sikap Anda terhadap kenikmatan dari Allah itu harus Anda tunjukkan dengan sikap syukur kepada Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang kemudian saya kaitkan dengan apa yang pernah saya baca di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 214. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan, ujian yang disebut dalam ayat ini adalah sesuatu yang boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Cobaan apapun, sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, ini persoalan persepsi sesungguhnya. Yang namanya ba'sa, dharra, dan zalzalah, atau dalam istilah lain disebut zilzal. Ketika kita ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan, dan diguncangkan dengan bermacam cobaan, kemudian kita sangka bahwa itu tengah membenci kita atau tidak berbuat baik pada diri kita, itu soal persepsi. Sakitnya orang, miskinnya orang, dan sebagainya itu adalah bagian dari ujian Allah. Tapi jangan lupa, ketika orang itu jadi kaya, jadi pejabat, itu juga ujian dari Allah yang bisa jadi itu membuat orang lupa kepada Allah. Nah, penyakit umat manusia yang ditengari oleh Rasulullah itu akan muncul di akhir zaman kelak, dan dikhawatirkan kemunculannya adalah pada masa ini. Mari kita coba untuk mencermati apa yang ditengari oleh Rasulullah itu, dan mari kita coba untuk kita renungkan apakah penyakit itu sudah terjadi dan pada saatnya harus kita obati. Rasulullah satu saat menyatakan, yushikul umamu antada alaikum kama tada al aklatu, dibaca juga al akalatu, ila qasatiha faqala qailan
Waman, wamin killatin. Ada kata-kata yang indah. Wamin killatin nahnu yauma idin. Jadi kalau dalam bahasa sederhana begini, ini hadis yang saya ingat saja. Hamba terjadi keadaan yang mana umat-umat lain akan mengerumuni kalian seperti orang-orang yang makan mengerumuni hidangan makanannya. Ada salah seorang sahabat dia bertanya, apakah karena waktu itu kami sedikit ya Rasulullah? Dan tidak ada yang dikatakan faqala qailun wa min qillatin. Ada seorang sahabat yang bertanya, apakah karena waktu itu kita ini sedikit ya Rasulullah? Wa min qillatin nahnu yauma idzin. Wa min qillatin nahnu yauma idzin itu pertanyaan yang luar biasa. Ya Rasulullah, apakah pada saat itu kita itu sedikit sehingga menjadi orang-orang yang seperti makanan yang dikerumuni oleh orang-orang yang mau menyantapnya? Qala, Rasulullah menjawab, bal antum yauma idzin katsirun walakinnakum ghuta'un ka ghuta'is saili. Rasulullah Nabi Muhammad SAW menjawab gini, bahkan pada saat itu kalian banyak jumlahnya. Jadi tidak sedikit Anda itu. Anda waktu itu tidak berjumlah sedikit, bahkan pada saat itu kalian jumlahnya banyak. Tetapi kalian bagai ghutha, buih kotor yang terbawa air saat banjir. Dan pasti Allah akan mencabut rasa segan yang ada di dalam dada-dada musuh kalian. Dikatakan di dalam hadis itu, walayan za'annallahu min suduri aduwikum al-mahabatu minkum. Rasulullah mengatakan, dan pasti Allah akan mencabut rasa segan yang ada di dalam dada-dada musuh kalian. Walayak dhifannallahu fi qulubikumul wahn. Ya, ini ada wahdan, ini penting sekali ini. Kemudian Allah mencampakkan kepada kalian apa yang disebut penyakit wahn. Faqala qailun, lalu ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Wahai Rasulullah, apa yang kau sebut wahn itu? Rasulullah menjawab, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Kata hubbud dunya wa karahiyatul maut itu sederhana sekali. Banyak orang yang mencintai dunia dengan cinta yang luar biasa sehingga dia enggan untuk meninggalkan apa yang dicintainya, dan kematian itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena apa? Begitu orang itu mati kan dia tidak akan bisa menikmati kenikmatan yang diberikan Allah berupa sesuatu yang betul-betul dia inginkan itu. Dia punya jabatan, begitu terancam resah dan gelisah. Dia punya uang banyak, begitu uang itu berkurang dia resah dan gelisah. Laki-laki punya istri yang cantik, tiba-tiba istrinya itu ada gejala selingkuh, wah sedihnya luar biasa. Perempuan juga begitu, punya suami yang ganteng, pintar, kaya, ada gejala selingkuh, sedihnya luar biasa. Karena apa? Dia memandang apa yang dicintainya itu segalanya. Padahal Allah lebih berhak untuk dia cintai dibandingkan mereka itu, dibanding apa yang ada di dunia ini. Jadi Allah itu lebih berhak kita cintai daripada dunia seisinya. Makanya ketika orang itu beriman, cinta Allah pada Rasulnya itu menjadi sesuatu yang harus muncul dan harus lebih kuat daripada cintanya pada dunia seisinya. Dan itu tantangan kehidupan. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, ini pernyataan Rasulullah yang tidak main-main. Hadis yang antara lain diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Thauban dalam kitab Sunan Abi Dawud pada juz 4 halaman 184, hadisnya nomor 41.299. Ini adalah peringatan yang luar biasa. Hadis ini memaparkan tentang informasi mengenai keadaan umat Islam di akhir zaman. Unsur-unsur kekuatan umat Islam itu bukan pada banyaknya jumlah dan kekuatan-kekuatan yang secara fisik bisa terlihat, bukan terletak pada hebatnya pasukan dan yang dengan sombongnya orang itu mengatakan inilah saya, inilah kami. Bukan juga terletak pada komandannya yang luar biasa, tetapi pada
akidahnya, pada manhajnya, pada panduan hidupnya, karena umat ini adalah umat yang harus berakidah tauhid dan harus bisa mengedepankan sikap tauhid itu di dalam hidupnya, sehingga keperpihakannya kepada Allah itu harus jelas. Jadi ketika orang Islam itu banyak, itu bukan berarti harus menang. Yang banyak bisa dikalahkan oleh yang kecil karena kalah kualitas. Dulu di perang Badar, secara kuantitatif umat Islam itu jumlahnya sedikit, tapi menang karena apa? Secara kualitatif lebih bagus dibandingkan orang-orang yang terkalahkan pada perang Uhud. Karena waktu itu mereka bersatu padu untuk berjuang karena Allah. Pada perang Uhud umat Islam dikalahkan. Jumlahnya banyak, tetapi ada sebagian kelompok pasukan itu yang kurang bersikap amanah waktu itu dikatakan. Dan ini yang selalu saya sampaikan dengan hati, karena apa yang saya katakan itu pernah difahami sebagai sesuatu yang tidak tepat. Tapi saya katakan untuk lebih sederhananya, ada sebagian pasukan yang diminta untuk menjaga perbatasan, nah kurang amanah hanya karena tertarik pada ghanimah. Sehingga dari situlah umat Islam dikalahkan karena ada sesuatu yang mengganjal di dalam kerumunan Islam. Dan sekarang bisa terjadi, mungkin umat Islam sekarang ini banyak, tetapi kalau ada sebagian dari umat Islam yang kurang amanah, itu bisa menjadi sesuatu yang akan bisa mengakibatkan umat Islam dikalahkan atau terkalahkan oleh banyak orang. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak di antara sekian orang yang beragama Islam ini yang justru memusuhi orang Islam sendiri? Dan bahkan membantu musuh Islam untuk bisa mengalahkan umat Islam itu dengan caranya. Dan dijawab saja. Ada nggak sebagian, mungkin sebagian besar, sebagian kecil, 1-2 orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja itu menjadi pembantu musuh-musuh Islam untuk mengalahkan umat Islam dengan menciptakan fitnah, kebencian dan segala macam hal yang membuat orang Islam terpuruk karena ulah mereka, sehingga umat Islam yang banyak itu terkalahkan karena tidak amanahnya sebagian orang yang mengaku beragama Islam yang justru perilakunya itu merugikan umat Islam itu sendiri. Jadi posisi umat Islam itu tidak dipertimbangkan sedikit pun di antara umat-umat di bumi itu, bukan karena umat Islam itu tidak banyak, tapi karena kualitas umat. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, umat Islam itu seperti buih yang terbawa oleh arus air. Dan kalimat ini memberikan pengertian begini, buih yang mengalir itu membawa banyak kotoran bersamanya. Begitu juga umat Islam itu bisa berjalan bersama kotoran-kotoran yang dibawa orang-orang kafir. Yang kedua, banjir itu membawa buih yang tidak bermanfaat bagi manusia. Begitu juga umat Islam tidak bisa melaksanakan perannya di hadapan umat-umat lain, antara lain beramar ma'ruf nahi munkar. Karena apa? Karena ya seperti buih itu dibawa oleh arus air yang begitu kuat dan pada saatnya tidak punya peran di dalam kehidupan. Yang ketiga, buih itu akan segera sirna, dan karena Allah akan mengganti siapapun yang berpaling dan mengokohkan kelompok yang bermanfaat bagi manusia di muka bumi. Jadi buih itu akan segera sirna, tapi kapan, dengan cara apa Allah itu menyernakan buih itu? Tentu saja karena kesadaran yang harus muncul dari dalam di umat Islam itu sendiri. Jadi perubahan itu harus terjadi dari dalam di umat Islam itu sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum termasuk umat Islam ini kecuali ketika mereka mau berubah. Yang keempat, buih yang dibawa banjir tercampur dengan kotoran tanah. Begitu juga pemikiran mayoritas umat Islam yang telah terkontaminasi dengan sampah pemikiran-pemikiran yang sesat, itu akan bisa menjadi budaya yang merusak. Jadi kalau dalam bahasa saya, budaya yang disebut fasid dan mufsid, budaya yang rusak dan merusak. Orang yang disebut al-fasid itu orang yang rusak, tetapi kalau disebut al-mufsid itu perusak. Ada orang yang rusak tapi tidak merusak, tapi ada orang yang rusak sekaligus perusak. Tapi ada orang yang sebenarnya baik, ya, tetapi tidak punya greget, tidak punya keinginan untuk berbuat baik.
Dia soleh tapi tidak muslih. Soleh itu baik, tetapi kesalehan yang tidak terimplementasikan menjadi sebuah sikap dan tindakan untuk memperbaiki keadaan itu tidak terlalu baik. Jadilah orang yang soleh dan muslih, orang yang baik sekaligus memperbaiki keadaan, artinya proaktif berbuat baik untuk siapapun dimanapun kedepanpun. Jangan jadi orang yang fasid apalagi mufsid, orang yang rusak sekaligus perusak. Nah, buih yang dibawa banjir itu tercampur dengan kotoran tanah. Begitu juga pemikiran mayoritas umat Islam bisa saja terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang kotor dan pada saatnya menjadi budaya yang kotor. Sekarang banyak sekali umat Islam itu yang kemudian justru menjadi sampah bagi orang-orang Islam karena justru apa yang dia katakan dan dia lakukan itu merugikan kepentingan umat Islam dan dakwah Islam. A'udzubillah min dzalik. Saya selalu mengingatkan teman-teman saya yang berasumsi atau punya persepsi bahwa mereka itu intelektual yang hebat. Saya katakan, Anda jangan sombong dengan intelektualitas Anda. Apa yang Anda lakukan itu bisa saja salah. Saya punya teman banyak itu profesor-profesor yang selalu saya ingatkan, saya nggak peduli mau profesor mau siapapun, kalau memang harus diingatkan saya ingatkan. Karena apa? Tugas saya mengingatkan. Dan kalau saya diingatkan, saya berterima kasih. Dan disitulah sebenarnya peran umat Islam itu harus bisa dimainkan. Menjadi umat yang selalu mengingatkan. Dan kalau diingatkan, harus mau. Itu kesadaran yang harus kita tumbuhkan. Jadilah orang yang mau diingatkan dan punya keberanian untuk mengingatkan. Dengan cara yang terbaik, kita boleh mengingatkan. Kita boleh mengingatkan. Dan harus, itu dakwah yang harus kita lakukan. Dengan cara yang terbaik. Dan kalau kita diingatkan, harus berterima kasih. Yang kelima, buih yang dibawa oleh banjir tidak tahu akan berakhir di mana karena dia berjalan bukan atas keinginannya. Dia seperti orang yang menggali kuburnya dengan kubunya. Begitu juga umat Islam tidak tahu apa yang sedang direncanakan musuh-musuhnya di atas diri mereka. Ironisnya, mereka masih saja membebek dan mengikuti mana yang lebih keras gaungnya sehingga barangkali mereka itu menjadi bagian dari senario orang-orang yang sesungguhnya menjadi musuhnya. Nah, kalau itu terjadi, ya mereka akan menjadi duri dalam daging di kalangan umat Islam sendiri dan bahkan akan membuat umat Islam semakin terpuruk karena peran yang dimainkan oleh mereka. Mereka lebih senang berada di kerumunan orang-orang yang menjadi musuh Islam dan pada saatnya justru membantu orang-orang yang musuh umat Islam itu menjadi semakin kuat karena dia berpihak kepada kepentingan mereka. A'udzubillah min dzalik. Dengan pemikirannya, dengan sikapnya, dengan tindakannya mereka mengalir saja. Karena apa? Mereka diinabubukan dengan kenikmatan duniawi yang kemudian mereka lupa kepada Allah, dan itulah penyakit wahan. Mari sesekali kita jalan-jalan ke tepi lautan, ke pantai, tengoklah di sana banyak buih tersebar di pantai, di tepi pantai. Namun ketika ombak menyeretnya ke tengah lautan, maka buih itu akan ikut ke tengah. Dan ketika ombak menyeretnya ke tepian, buih itu juga ikut ke tepian. Coba mari kita renungkan hadis yang saya ungkapkan tadi. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah bagian dari kondisi kita sekarang ini. Nah, pertanyaannya, sedikitkah umat Islam saat ini? Tidak. Jika kita bandingkan dengan bayangan para sahabat pada waktu itu, barangkali tepat. Sebagian kita mengatakan sedikit, tapi faktanya banyak. Sebagai penjelasan Rasulullah di akhir hadis, masalahnya bukan banyak sedikit yang Islam, masalahnya adalah sikap umat Islam itu sendiri yang tidak lagi berpegang teguh pada jati diri Islam yang sejati. Sebaliknya lebih cenderung pada sifat terlalu cinta dunia dan takut mati yang disebut dengan wahan. Dan ketika umat Islam kalah, para jamaah, ternyata penyebab utamanya dari lemahnya kondisi masyarakat mayoritas yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong diri mereka sendiri, karena di dalam tubuh masyarakat Islam tumbuh penyakit yang disebut wahan, kecintaan berlebihan terhadap dunia dan ketakutan terhadap kematian. Nah, kenapa seorang yang mengaku beriman itu sedemikian cinta terhadap dunia dan bisa takut terhadap kematian? Kematian itu gak usah ditakuti, akan datang kapanpun dan dimanapun akan datang, karena itu bagian dari takdir Allah. Dan kita akan meninggalkan dunia seisinya itu. Jangan pernah kita mencintai dunia dengan cinta yang berlebihan sehingga kita punya rasa takut terhadap kematian. Biarlah Allah yang menakdirkan apapun yang akan terjadi pada diri kita, hadapi dengan tenang. Bahkan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan takut mati itu adalah bagi mereka yang hidup dengan label muslim, akan tetapi hidupnya dipenuhi dengan dosa dan kedurhakaan kepada Allah. Sehingga ketika kematian menghampirinya, mereka itu
rasa takut untuk kembali kepada Allah. Dan apabila sifat ini ada pada diri kita, maka jangan-jangan penyakit Tuhan itu telah menimpa diri kita saat ini. Dan di saat itu Allah memberikan pilihan, dunia atau akhirat. Kalau kita memilih apa? Kalau kita memilih dunia seisinya, Tuhan akan melekat pada diri kita. Kita belum akan siap untuk dipanggil Allah. Maka kita harus waspada, barangkali penyakit Tuhan sudah mulai menjalar di tengah-tengah kita. Naudzubillah min dzalik. Inilah yang selalu saya sampaikan. Mari kita renungkan dan kemudian kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Jadilah orang yang mencinta Allah dengan cinta yang melebihi cinta kepada apapun dan siapapun, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.